Ya, kategori yang akan kita jelaskan sekarang saat ini adalah produk Dr. Shea dengan kategori berwarna kuning, yaitu produk-produk line up Dr. Shea yang berkategori untuk membantu mengatasi masalah, untuk mencerahkan atau memutihkan juga, dan juga bisa dibilang untuk bisa membantu masalah flek di wajah. Nah, dalam pembagian kategori pemutih ini, kita bagi atas dua juga, yaitu untuk produk-produk yang mempunyai fungsi atau mungkin enggak dengan bahan dasar atau bahan utamanya lebih kepada mandelic flower acid atau kita singkat dengan MFA, dan yang kemudian adalah jenis-jenis produk yang dengan bahan utamanya adalah bahan dari herbal. Dan bahwa perlu kita ingat lagi bahwa sebenarnya produk Dr. Shea itu sama sekali tidak mengandung bahan-bahan kimia, semuanya berasal dari tanaman-tanaman yang ditanam langsung oleh Dr. Shea sendiri, dan semuanya diteliti langsung juga oleh lab dari Dr. Shea. Ya, ini adalah line up beberapa produk-produk yang kita bisa lihat di sini. Di sini adalah dua masker yang berasal dari, yang pertama ini adalah MFA sendiri, mandelic flower acid. Dan kemudian adalah Cirsium japonicum yang berasal dari tadi kita sebutkan bahwa yang kategori sedikit berwarna orange yang mengandung bahan utamanya dari herbal. Selanjutnya juga di sini kita bisa lihat ada toner, terus kemudian seperti kategori lainnya warna hijau, di sini juga mengandung mandelic flower acid liquid, yang di sini juga mengandung ada persentasenya 10% dan 20%. Kemudian di sini juga ada essence, ya. Kemudian juga ada di sini cukup menjadi line up utama juga. Salah satu line up utamanya adalah gel flake, ya, atau topical botanical flake, ya, gel. Terus kemudian juga di sini adalah lotion, dan juga di sini adalah facial cleanser. Oke, yang sedikit kita bisa ceritakan dari asal mula penemuan produk dari mandelic flower acid ini adalah dimulai dari sekitar tahun 2010, di mana waktu awal dibuat oleh Dr. Shea sendiri adalah kategori warna kuning ini yang awalnya hanya berasal dari mandelic flower acid. Kemudian dengan ditemukan atau juga diteliti lagi oleh Dr. Shea sendiri dengan adanya tambahan ekstrak dari sebuah bunga yang kemudian dimasukkan ke dalam paduan tersebut, yang akhirnya pada tahun 2012 setelah dicampur, yaitu bahan utamanya adalah mandelic flower acid yang berasal dari almond sendiri, kemudian adanya ekstrak dari bunga, sehingga memberikan efek yang sangat baik sekali untuk mencerahkan. Kemudian pada tahun 2013 sendiri ditambahkan lagi sebuah kandungan yang cukup terkenal dalam fungsi yang bisa memutihkan atau mencerahkan juga adalah vitamin C, ya, yang berasal dari buah-buahan atau tanaman-tanaman. Dan pada tahun 2014 itulah final dari keluarnya produk-produk yang bisa dibilang bisa membantu mencerahkan, memutihkan memutihkan wajah, ya. Ya, perlu saya tambahkan juga di sini bahwa di sini ada tertulis 3A yang menjadi sebuah keahlian atau singkatan yang cukup menarik di sini, bahwa jika kita lihat di sini, dari tadi kita hanya menjelaskan bahwa adanya asam mandelat, ya, kemudian juga ekstrak dari tanaman tersebut, ya, dan juga ditambahkan vitamin C. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa sebenarnya adalah gabungan dari tiga jenis asam yang mungkin kita tidak lihat secara langsung, ya, bahwa sebenarnya dari mandelic acid sendiri di sini ada, yaitu memang langsung dari almondnya sendiri. Kemudian di sini adalah flowernya sendiri, jadi mandelic flower acid sudah ada dua. Dan di sini kita lebih sering menggunakan nama kata vitamin C. Namun sebenarnya perlu kita ketahui bahwa karena kita lebih sering mendengar kata vitamin C, tapi sebenarnya adalah sebuah istilah yang jarang kita dengar, adalah ascorbic acid. Atau dalam bahasa Indonesia kita lebih sering menyebut asam ascorbat. Jadi sebenarnya ini adalah 3 jenis asam yang efektif dan sangat bisa membantu mencerahkan, memutihkan, dan juga mengatasi masalah flek di wajah. Oke, baik. Itu seperti yang tadi kita sebutkan di sini, ada gabungan dari 3 produk, ya, 3 asid, ya, yang menjadikan semuanya lebih efektif, yaitu mandelic acid, mandelic flower acid, dan kemudian juga vitamin C atau yang tadi kita sebut dengan namanya asam ascorbat, ya, asam ascorbat. Sehingga dari perawatan dari dalam
menengah sampai dengan perawatan paling luar yang akan dirawat langsung oleh si vitamin C sendiri akan memberikan hasil yang sangat baik. Kemudian juga di sini juga diingatkan bahwa sebenarnya produk Dr. Shea itu sudah sangat jelas tidak mengandung pewangi, pewarna, ya, dan juga alkohol dan juga pengawet. Dan semua sudah diuji dalam instansi yang melakukan uji coba tersebut bahwa produk ini sangat aman dan sangat ramah buat kulit. Jadi bagi mereka yang ingin menggunakan produk Dr. Shea, terutama untuk yang kategori kuning ini pun dapat menggunakannya dengan tenang tanpa harus khawatir ada pengaruh efek-efek lainnya. Baik, kita langsung masuk penjelasan pada produk. Yang pertama kita akan menjelaskan yang menjadi line up cukup penting dalam produk Dr. Shea, yaitu Mandelic Flower Acid Whitening Liquid sebenarnya di sini harus namanya ya. Sorry, ini ada kesalahan penulisan. Jadi ini adalah Mandelic Flower Acid Whitening Liquid yang dibagi atas dua jenis, 10% dan 20%. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa mengandung 3 jenis asid yang mampu memberikan hasil efektif dalam mencerahkan kulit wajah. Dan di sini sangat menarik bahwa kita sudah sebutkan ya, tadi ada flower acid, vitamin C yang atau kita sebutnya asam ascorbat ya. Kemudian juga ada di sini mandelic acid yang efektif memberikan hasil yang sangat baik buat kulit kita. Oke. Selanjutnya orang suka bertanya, ini apa sih yang membedakan ya, yang membedakan antara keduanya yang kita ketahui ya, mandelic acid ya, mandelic acid sendiri, terus kemudian ada yang di sini mandelic flower acid. Oke, jadi bisa kita ketahui jika sudah pernah mendengar ya atau juga mengetahui penjelasan bahwa dari mandelic acid sendiri, di sini adalah yang kategori hijau adalah produk yang lebih sering digunakan untuk perawatan untuk mereka yang mempunyai jenis kulit berminyak berjerawat. Dan di sini lebih fokus pada yang untuk mencerahkan dan juga mengatasi masalah flek. Jadi pembagiannya cukup simpel. Pembagiannya ada dalam jenis kuning untuk mencerahkan, memutihkan, dan juga mengatasi masalah flek. Tapi di sini yang hijau untuk yang mengatasi masalah jerawat dan kulit berminyak. Nah, lebih jelas di sini ya, dalam penjelasan lebih detailnya, bahwa kalau kita mengatakan mandelic acid, tadi kita sudah ketahui ada masalah minyak jerawat, kemudian juga mencerahkan dan lain-lain yang dilakukan oleh whitening liquid di sini. Dan terakhir itu adalah kenapa produk Dr. Shea sendiri ada mengandung satu bahan yaitu produk yaitu di whitening essence ya. Dalam yang paling membedakan sendiri di sini adalah whitening essence, yang mana tidak seperti whitening liquid. Di sini whitening essence adalah bahan yang lebih kental, tapi kental dalam arti bukan kandungan flower acidnya, tapi kepada bahan-bahan yang lebih membantu untuk melembabkan. Jadi sehingga kalau misalnya kita menggunakan whitening essence di sini, sebenarnya di belakangnya jika kamu tidak mau pakai lotion juga sebenarnya itu juga nggak apa-apa, karena di sini sudah sangat membantu melembabkan dan juga melindungi kulit. Jadi lebih fokus pada bagaimana caranya membantu melindungi kulit dari pengaruh luar yang merusak kulit sendiri. Jadi jika kita kembali lagi di sini mengetahui bahwa produknya mandelic flower acid ya, mandelic flower acid ini flower acid liquid ya. Jadi kalau misalnya balik lagi mengatakan, jika ingin mengatakan bahwa produk ini produk mana sih yang fokus untuk mengatasi, untuk memberikan hasil untuk mencerahkan, memutihkan dan juga mengatasi flek, kita bisa sarankan pada produk yang di sini yaitu mandelic flower acid whitening liquid ya. Oke. Selanjutnya yaitu mandelic flower acid facial cleanser ya. Yang bisa ketahui juga bahwa sebenarnya di sini juga bisa kita lihat bahwa ada bahan-bahan utamanya yang sudah kita ketahui. Mirip juga dengan produk yang berwarna hijau juga. Di sini 3 bahan utamanya mandelic acid, kemudian juga ada vitamin C, dan kategori 3 jenis ekstrak tanaman yang bisa memberikan hasil sangat baik untuk mencerahkan dan juga memutihkan kulit kita. Dan yang paling penting lagi bahwa dengan adanya ketiga ekstrak ini,
bisa membantu untuk mengencangkan kulit. Salah satunya ada yang ada di sini, bisa sangat membantu mengencangkan kulit, dan kemudian juga seperti juga bisa melindungi kulit kita, ya, memberikan suatu perlindungan dan juga menjaga kelembaban, dan yang paling penting lagi bisa membantu mencerahkan kulit kita. Selanjutnya adalah Mandelic Flower Acid Whitening Toner, ya. Toner di sini sedikit berbeda dengan produk yang sebelumnya, yang jika kita ketahui untuk toner warna hijau, ya. Karena di toner hijau itu dia berbentuk spray, sedangkan yang di sini adalah lebih kepada berbentuk yang liquid agak sedikit kental. Jadi di sini toner bisa sangat membantu untuk mencerahkan. Juga kita ketahui bahan utama juga tidak jauh berbeda, ya. Tidak jauh berbeda. Di sini adalah mandelic acid dan juga ada vitamin C, dan juga ini adalah bahan bunga utama yang jadi flower acid, ya. Dan di sini juga ada beberapa bunga yang lainnya, yang seperti salah satunya bunga di sini yang berasal dari lingkungan, juga tanaman yang berasal dari alam liar Taiwan sendiri, ya. Oke, jadi di sini akan sangat bisa membantu juga mencerahkan, jadi menjadi sebuah booster untuk kulit kita, untuk menjaga kulit kita juga tetap lembab dan juga mencerahkan. Dan yang paling penting di sini adalah salah satu bahan ekstrak tanaman yang diberikan di sini bisa membantu menjaga kulit kita, memperbaiki kulit kita dari kulit yang mungkin terlalu sangat sensitif, ya. Oke, selanjutnya di sini adalah whitening essence yang tadi sempat kita bahas juga sebelumnya, bahwa yang dapat membantu menjaga kulit kita dan memberikan efek yang lebih berbeda dengan liquid. Ya, yang sangat unik di sini adalah essence yang sudah tadi kita sempat sebutkan, bahwa adanya kandungan mandelic acid sendiri, kemudian juga vitamin C, dan bunga yang menjadi bahan utamanya di sini, dan beberapa produk, ya, tambahan lainnya, ekstrak lainnya yang memberikan hasil cukup menarik, yaitu bisa kita ketahui di sini adalah ekstrak dari, ini adalah benar-benar kulit pohon, ya. Jadi ekstrak dari kulit pohon ini yang bisa menguatkan kulit, ya, dan juga jadi anti-aging juga, ya. Jadi menguatkan kulit, anti-aging, dan kemudian juga bisa menjaga kelembaban kulit, yang pastinya juga bisa memberikan hasil yang juga melindungi kulit dan memberikan efek, atau bisa bilang hasil mencerahkan kulit kita. Selanjutnya adalah whitening milk, atau kita sebutnya lotion, ya. Ini lebih kepada lotion. Bahan utama juga masih tidak jauh berbeda, ya, yaitu mandelic acid dan juga beberapa kombinasi ekstrak dari bunga-bunga yang sangat bisa membantu melindungi kulit kita. Yang terpenting di sini adalah bahwa produk Dr. Shea, terutama untuk lotion, sangat bisa membantu melindungi kulit kita, dan terutama yang sangat penting adalah membantu melindungi agar produk-produk perawatan yang kita pakai sebelumnya pada tahap sebelum-sebelumnya seperti serum, toner, essence, masker, dan lainnya itu tidak mudah terikat atau menguap di udara. Oleh karena itu, mengapa di sini harus ada lotion yang melindungi pada tahap terakhir. Dan yang terpenting lagi adalah jika kita menggunakan lotion itu bisa membantu mencegah pengaruh luar yang dapat merusak kulit kita ke dalam, ya. Oke, selanjutnya yang mungkin kita juga perlu ketahui, ya, bahwa ini adalah beberapa jenis kategori produk Dr. Shea yang sudah pernah kita ketahui juga mungkin sebelumnya, kategori untuk hijau dan juga hijau yang lebih tua, ya. Ada Urma, ya, dan juga kemudian Mandelic Acid dan juga Mandelic Flower Acid. Sebenarnya yang membedakan sudah cukup jelas, ya, bahwa yang pertama di sini adalah Urma, yang kita ketahui dia adalah sebuah kandungan dari dua jenis asam sendiri, yaitu ursolat dan juga mandelic acid. Kemudian di sini yang kategori hijau sendiri adalah mandelic acid, dan di sini adalah mandelic acid dan juga asam yang berasal dari ekstrak tanaman, ya. Jadi mandelic flower acid, ya. Dan yang membedakan di sini cukup jelas bahwa Urma sendiri mempunyai fungsi yang lebih fokus kepada mengencangkan kulit, ya, dan juga regenerasi kulit dan menghaluskan pori-pori. Dan jika kalau seandainya kita berbicara mandelic acid sendiri, regenerasi kulit, ya, mengontrol minyak berlebih, terus kemudian juga anti akne, ya, dan juga bisa mencerahkan. Dan yang pada mandelic flower acid berfungsi fokus kepada memudahkan flek, ya, mencerahkan dan juga memutihkan, ya, itu sangat penting sekali. Nah, jika pada produk Dr. Shea sendiri, ya,
dua serum atau kita sebutnya liquid ini ya mempunyai efek yang cukup berbeda, karena jika kepada Urma sendiri dia sangat ramah sekali buat kulit ya, jadi tidak akan memberikan hasil efek yang mengelupas, dan juga Mandelic Flower Acid juga sama. Tetapi kalau seandainya di sini ya, ini hanya mengatakan mungkin kita bisa mengatakan ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. Jadi kalau seandainya kulit kamu adalah jenis kulit yang cukup kering, disarankan pada saat menggunakan Mandelic Acid di sini ditambahkan dengan produk yang bisa membantu atau booster pelembab ya. Kalau di Dr. Shih sendiri adalah kategori produk yang berwarna biru. Kemudian fungsinya sendiri ya bisa terlihat bahwa jika Urma tadi kembali lagi ya memperbaiki kulit yang mungkin seperti pori-porinya kasar atau pori-pori besar, kita sebutnya di Indonesia lebih sering seperti itu ya. Kemudian juga sudah ada keriput-keriput atau garis-garis halus mungkin di sekitar mata, di sekitar sebelah pipi atau di sekitar kening ya. Dan hijau sendiri Mandelic Acid bagi mereka yang punya kondisi atau masalah komedo, jerawat ya, dan juga kulit berminyak. Kemudian untuk yang kuning adalah mereka yang mempunyai masalah kulit kusam, terus kemudian warna yang tidak merata, ya, dan juga flek. Ya. Nah, kalau dari kategori yang lebih terasa fresh, ya, Urma menduduki posisi tertinggi, ya, sangat tinggi sekali. Dia bisa membantu dan memberikan efek yang sangat fresh sekali. Kemudian dilanjutkan pada Mandelic Flower Acid yang medium. Dan yang lebih kental di sini adalah Mandelic Acid sendiri, karena memang fokusnya pada jerawat, sehingga sangat membantu untuk memberikan efek yang lebih baik gitu ya. Dan dari kategori penyerapannya, Urma sendiri yang sangat baik dan sangat mudah diserap oleh kulit sebenarnya ya di sini. Dan untuk Mandelic Acid dan juga Mandelic Flower Acid kurang begitu mudah diserap, sehingga pada saat menggunakan atau mengaplikasikannya membutuhkan sedikit waktu. Namun di sini juga ada satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena perawatannya dia akan perlahan-lahan menyerap ke dalam kulit, sehingga membutuhkan sedikit proses yang sangat membantu kita untuk merawat kulit perlahan-lahan dari setiap lapisan kulit dari yang paling luar ya. Dan penjelasan perbedaannya tadi kita sudah bisa sudah kita jelaskan dan sudah kita bahas. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengetahui lebih detail, bisa membaca lagi di sini bagian pada Q&A ya. Terus kemudian juga kalau seandainya jika kamu menggunakan Mandelic Flower Acid dengan ini juga satu hal yang pernah ditanyakan ya, kalau misalnya sudah menggunakan Mandelic Flower Acid atau Mandelic Acid, apakah saya bisa menggunakan lagi essence gitu ya? Di sini bahwa sebenarnya disarankan bahwa menggunakan produknya itu harus terpisah, dan pilihlah produk untuk masalah utama yang kamu pakai ya. Jadi jangan menggunakan Mandelic Acid dan juga Mandelic Flower Acid secara bersamaan ya. Mandelic Acid atau Mandelic Flower dipakai secara bersamaan, sama halnya juga dengan Mandelic Flower Acid dan juga Mandelic Flower Essence ya, itu tidak perlu dicampurkan. Dan sebenarnya kalau saran saya, setelah kamu menggunakan Mandelic Flower Acid, dilanjutkan dengan serum atau mungkin lotion yang lebih pada fokus efektif untuk melembabkan kulit ya. Dan tahap pemakaiannya juga sebenarnya sama seperti produk yang lainnya, yaitu dimulai dari cuci muka, kemudian juga Mandelic Flower Acid ya, kemudian juga dilanjutkan dengan essence jika membutuhkan, kemudian maskeran juga bisa ya, dilanjutkan dengan lotion, dan akhirnya ditutup dengan sunblock. Oke. Dan selanjutnya adalah kategori yang kuning pekat atau kita sebutnya orange ya. Di sini kita sebut orange saja lebih gampang ya. Yang berbahan dasar produk-produk ekstrak herbal ya, herbal. Oke, yang cukup menarik di sini tidak terlalu banyak produknya ya. Di sini ada sebenarnya ini adalah dua produk yang sama, yaitu toner ya. Ini toner yang generasi pertama dan ini adalah toner generasi kedua. Dan ini adalah masker. Oke. Yang sangat menarik di sini adalah bahwa produk ini berasal dari ekstrak herbal yang juga merupakan, bisa dibilang ya, percampuran bahan-bahan yang sangat tradisional dalam memberikan
efek yang juga bisa mencerahkan ya, dan ini adalah sebuah resep yang sangat efektif jika kita mencari pengobatan tradisional Chinese, di mana sudah terbukti dari zaman dahulu sampai sekarang pun bahwa pengobatan modern pun sangat meyakini efek yang diberikan dari produk ini, ya, produk dari kategori produk yang menggunakan bahan-bahan herbal. Oke, banyak sekali di sini penjelasan untuk bahan-bahan utamanya ya jika dibandingkan dengan zaman sekarang ya. Oke, tidak perlu kita menjelaskan secara detail, tapi kita melihat di sini langsung pada produk, yaitu yang membedakan toner pada generasi awal ya, generasi awal dengan juga kampo ya. Warnanya sedikit sudah mengalami perubahan karena juga pada bahan dasarnya juga mengalami sangat perbedaan sangat drastis sekali, dan di sini lebih memfokuskan kepada benar-benar kepada ekstrak dari herbal yang lebih padat, yaitu tadi kita sempat lihat bahwa ada 9 jenis ya. Dan dalam menggunakan toner ini sendiri sebenarnya tidak hanya sebagai, mungkin ada orang yang lebih sering menggunakan sebagai double cleansing, tetapi di sini produk untuk toner ini bisa digunakan sebagai masker DIY. Jadi bisa aja kamu mencari kapas gitu ya, kapas dipakai sedikit gitu, dan setelah dituangkan pada kapas-kapas tersebut bisa langsung dipakai, dikompres di wajah, dan tidak perlu lama-lama juga seperti kita menggunakan masker pada umumnya. Cukup sekitar 5-10 menit aja sudah bisa. Dan ini bisa dilakukan mungkin sekitar untuk perawatan wajah jika digunakan sebagai maskeran, mungkin kamu bisa pakai produk ini seminggu sekitar 2 atau 3 kali ya. Dan ini sangat baik sekali untuk bisa gunakan bisa memberikan hasil efek yang mencerahkan kulit kita. Dan yang terpenting di sini disarankan ketika seandainya sedang pakai ya, jangan sambil terjemur matahari, dan jangan sampai kapasnya kering. Jadi ya kurang lebih lah dipakai 5-10 menit sudah bisa langsung dilanjutkan dengan perawatan selanjutnya. Oke, dan ini adalah salah satu main produk dari Dr. Shea sendiri, yaitu Topical Botanical Whitening Gel, atau yang lebih sering kita sebut sebagai gel flake ya. Dan yang sedikit membedakan adalah dia mengandung beberapa jenis bahan utama. Jika kita lihat di sini ada ekstrak dari bunga ini sendiri, kemudian ada Sophora japonica ya, japonica sendiri yang juga menjadi bahan utama pada masker Cirsium japonicum. Kemudian juga ekstrak dari daun ya, Morus alba ya, yang juga salah satu bahan dari resep herbal sendiri. Kemudian di sini adalah vitamin B3 yang efektif memberikan hasil cukup baik dalam memutihkan, mencerahkan, dan juga mengatasi flek ya. Oke, di sini kita mungkin di Indonesia lebih sering kita sebutnya adalah peony ya. Kemudian di sini Sophora japonica lebih kepada tanaman bunga sutra ya, kalau nggak salah ya. Dan di sini Morus alba sebenarnya mungkin kita sebutnya mulberry ya. Oke. Dan vitamin B3 sendiri bisa sangat membantu untuk mengatasi kulit kita, memperbaiki kulit kita yang juga yang red, yang kusam. Dan seperti produk sebelumnya, ascorbi atau ascorbat ya, asid atau asam yang lebih sering kita sebut dengan vitamin C, efektif mengatasi dan memberikan hasil yang terbaik untuk mencerahkan, memutihkan, dan juga mengatasi masalah flek. Dan perawatan gel flek ini cukup dilakukan pada bagian yang bermasalah saja, atau cukup ditotol-totol pada bagian fleknya saja. Tapi kalau seandainya fleknya melebar pada beberapa jenis flek yang berbeda ya, itu mau tidak mau harus diusap secara merata pada bagian fleknya tersebut. Oke. Manil flower acid. Jadi kembali lagi di sini diingatkan bahwa jangan menggunakan dicampur antara manilic flower acid dan juga manilic acid ya. Sebenarnya digunakan pada yang lebih sesuai aja yang dibutuhkan, seperti misalnya memang kalau misalnya kamu adalah orang yang punya masalah jerawat dan juga berminyak, disarankan pakai yang hijau, dan kalau yang kuning untuk mencerahkan dan juga memutihkan ya. Cara menggunakan kampo juga sudah kita bahas tadi, bisa digunakan sebagai toner dan juga untuk
maskerin ya. Oke. Itu tadi adalah penjelasan untuk kategori produk Dr. Shea untuk yang mencerahkan, memutihkan, dan juga mengatasi flek, yaitu kategori bahan produk Dr. Shea berwarna kuning.